Halo pemirsa, siang ini Kilas Nusantara akan membagikan 3 informasi terkait peran pemerintah yang berkomitmen mewujudkan kemajuan pembangunan di tahun 2022. Termasuk membentuk generasi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan dengan mengoptimalkan para lulusan pendidikan tinggi untuk kreatif dan produktif dalam menyongsong masa depan, agar negara kita menjadi negara yang bermartabat dan berdaulat. Selain dari sisi pembangunan SDM, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur. Salah satunya Kementerian Dalam Negeri yang akan membangun mercusuar di Pulau Karangsinga Bintan, Kepulauan Riau sebagai simbol sekaligus pembatas antara negara tetangga Malaysia. Kemajuan pembangunan juga dapat dilakukan dengan beragam cara, termasuk membangun bendungan sebagai upaya untuk mereduksi banjir dan mempercepat pemulihan lingkungan hidup, terutama di kawasan Kalimantan Selatan. Berikut informasinya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring pada Kamis 13 Januari mengungkapkan Angkatan Kerja di Indonesia saat ini masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas atau SMA, yakni dengan presentase 32%. Sementara untuk Angkatan Kerja dengan lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 10 hingga 12% dari sekitar 138 juta Angkatan Kerja pada tahun 2020 lalu. Menurut Wapres, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat dalam meningkatkan jumlah Angkatan Kerja berpendidikan tinggi. Pemerintah pun berkomitmen untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter hingga berwawasan luas pada masa keemasan Indonesia di tahun 2045, yaitu tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan SDM, sumber daya manusia Indonesia hingga tercapai SDM yang unggul. Bisa disebut sesuai dengan tema acara hari ini, yaitu generasi emas berkarakter dan berwawasan global. Wapres juga menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan adalah kolaborasi. Untuk itu, pihaknya meminta peran aktif dari lembaga pendidikan, termasuk dari kalangan pesantren, madrasah, dan sekolah tinggi guna mewujudkan cita-cita tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah memastikan akan membangun mercusuar dengan struktur permanen di Pulau Karangsinga, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang berhadapan dengan Pulau Karangtengah, Malaysia, agar tidak terlalu timpang dengan infrastruktur permanen yang telah dibangun pemerintah Malaysia di wilayahnya. Mengingat seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau Pulau Karangsinga dan Karang Selatan pada 13 Januari, Malaysia bukan hanya memiliki struktur permanen tapi juga landasan helikopter. Sementara wilayah Indonesia hanya dibatasi pelampung yang berukuran kecil. Apalagi Pulau Karangsinga terletak di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Karena itu, mantan Kapolri tersebut menegaskan Indonesia harus menjaga kedaulatan. Nah, sementara kita tadi kita lihat hanya ada buoy saja, kecil. Oleh karena itu kita harus menjaga kedaulatan kita. Ini menyangkut masalah laut teritorial, banyak sekali implikasinya. Untuk tahap awal, jelas Tito, Kementerian Pertahanan akan membangun mercusuar dengan bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan dengan platform yang lebih permanen oleh Kementerian Perhubungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Kalimantan Selatan Sah Birindur menyerahkan dokumen hasil kajian pengamanan lingkungan kepada sejumlah bupati wali kota di Gedung Idam Khalid Banjarbaru pada Kamis 13 Januari. Kajian tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemprov Kalsel yang berisi strategi pengelolaan daerah aliran sungai Das Barito guna mereduksi banjir. Selain penyerahan hasil kajian, Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota juga menandatangani nota kesepahaman
upaya percepatan pemulihan lingkungan hidup pasca banjir Kalsel di awal 2021. Kepala daerah yang menandatangani MOU ini antara lain Wali Kota Banjarmasin, Wakil Bupati Banjar, PLT Bupati Hulu Sungai Utara, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Balangan, serta Bupati Tanah Laut. Menurut Gubernur Kalimantan Selatan, salah satu langkah untuk meminimalkan terjadinya banjir adalah tata kelola air yang baik. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir ya, sehingga tentu saja ada tata kelola yang harus kita tata kelola air dan sebagainya, bisa nanti diharapkan ini akan paling tidak sedikit mengurangi menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tentunya yang berkaitan dengan musibah. Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruanda Agung Sugadirman menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai upaya reduksi banjir. Salah satunya dengan membangun bendungan. Tadi yang sudah kami sampaikan di dalam arahan Ibu Menteri, bangunan-bangunan fisik ya, yang itu segera dilaksanakan, segera bisa dilakukan, misalnya bendungan-bendungan yang bisa segera dilakukan. Tentunya ini juga dilakukan kajian lebih detail lagi. Salah satunya bagaimana mengenai kawasan hutan yang akan dipakai, penggunaan kawasan hutan yang akan digunakan untuk bangunan fisik itu. Kajiannya akan lebih detail lagi dilakukan. Sebelumnya, Gubernur Kalsel bersama Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ketua DPRD Kalsel dan sejumlah kepala SKPD terkait melakukan penanaman pohon di Taman Hutan-Hutan Tropis kawasan perkantoran Pemprov Kalsel. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, ketiga berita tadi semoga bisa mendorong masyarakat untuk semakin optimistis dan produktif dalam membangun bangsa maju terdepan. Untuk kembali memperbarui informasi Anda, sore nanti kami akan kembali lagi dengan 3 berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Sore yang sayang bila Anda lewatkan. Selamat menikmati waktu jeda siang Anda, pemirsa. Sampai jumpa.